Hai, ketemu lagi di Bangga, bahas manga. Kali ini edisi yang gue bilang spesial karena gue mau tribute buat one of my most influential mangaka yang sangat-sangat berkesan buat gue. Siapa lagi dan kalau enggak Dragon Ball, Akira Toriyama yang barusan meninggal minggu lalu. Dia lahir tahun 55, meninggal tahun 2024. Mungkin di ulasan banyaklah dia karya-karyanya dia dari Dr. Slump, Arale ya tokohnya. Terus Dragon Ball, ada beberapa game di Chrono Trigger, ada di Blue Dragon, influence juga. Influence yang paling kerasa kan dia gaya gambarnya dia dari wajahnya, dari model mata dan bentuk rambut dan warna-warna kulit yang unik-unik lah, biru, hijau, ungu gitu segala macam, itu karakter dia. Di sini gue akan spesifik bicara Goku, Son Goku, Dragon Ball, dan kenapa gue suka serial ini dan apa saja nilai yang selama ini gue dapat. Oke, gue pertama kali baca serial ini tuh SMA, pinjem sih, belum punya sendiri, termasuk awal-awal komik yang gue baca selain Kung Fu Boy, Jinmi. Nah, terus pernah tayang di Indosiar 95, 97 kalau nggak salah itu. Ya banyak orang waktu itu bilang, lu kenapa sih masih nonton kartun? Ya nanti gue akan ceritain value-value yang gue dapat dari nontonin Dragon Ball ini ya. Awalnya si Dragon Ball ini karakternya benar-benar ngambil dari legenda Sun Gokong ya. Jadi di situ ada Son Goku, Sun Gokong nganterin Bulma mencari 7 bulan naga seperti Sun Gokong mengantar Tong Samcong mencari kitab suci. Terus di situ karakter awalnya si Ulong, babi itu seperti Cepat Kai. Terus ada si Yamcha yang awal-awal itu seperti Sacing. Terus ada lawannya si Tenshinhan mata 3 persis seperti Erlang. Itu di awal-awal. Tapi kemudian cerita itu berkembang sampai yang kita tahu sekarang ini dengan banyak karakter baru. Nah sekarang mungkin kalau itu kalian bisa lihatlah di review sinopsis, kalian juga bisa mulai baca. Ada Dragon Ball biasa, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super. Terserah lah, kalian boleh ikutin. Oke, yang pertama kali gue dapat itu kita dari karakter aja. Dari karakter Dragon Ball itu yang gue sangat admire itu ada 3 yang utama. Goku, Vegeta, dan Piccolo. Dan nilai-nilai apa aja yang gue dapat dari mereka? Oke, kita bahas yang general dulu. Mungkin dari gue parenting aja, dari parenting. Mereka itu, terutama Goku dan Vegeta itu udah nikah, punya anak. Goku nikah dengan Cici, Vegeta nikah dengan Bulma. Mereka itu adalah ras terkuat di alam semesta. Kalau di Dragon Ball diceritakan begitu ya. Jadi mereka tuh kuat banget. Tapi terhadap pasangannya, terhadap keluarganya, mereka tidak semena-mena. Mereka tetap respect dengan pasangannya. Mereka respect istri mereka dan anak mereka. Mereka punya rasa sayang ke anak mereka yang luar biasa. Mereka mendidik anak mereka dengan betul. Nah, itu yang buat gue jadi pedoman. Seperti apapun karir kalian, seperti apapun kekuatan kalian, ingat, kalian tetap kepala rumah tangga, nggak boleh semena-mena dengan keluarga kalian, nggak boleh lupain keluarga kalian. Terus nilai kedua mungkin yang gue dapet itu di Dragon Ball itu, ini buat ajarin juga ke anak gue yang juga atlet, dan mungkin bisa berguna buat kita yang atlet maupun enggak, tapi terutama atlet. Gue sangat aware dengan Dragon Ball itu satu hard work, terutama Goku. Dalam karakternya Goku dan Vegeta itu hard worknya gila. Mereka bukan diciptakan sebagai makhluk berbakat, terutama Goku, karena dia life power waktu dia lahir tuh mendekati 0. Jadi sangat rendah sampai dia ya nggak dianggap. Tapi bagaimana dia grow dari karakter yang dianggap lemah dengan
kalah berkali-kali, menang berkali-kali, kalah lagi, menang lagi, kalah lagi, trial terus, latihan terus, sampai akhirnya dia bisa push limit dia sampai yang terakhir itu apa, ultra instinct ya, kalau kalian ngikutin itu hard work. Karena prinsipku dalam hidup itu adalah hard work beat talent. If talent does not work hard. Kalian mungkin udah sering dengerin kata-kata itu. Dan Dragon Ball adalah anime yang benar-benar nitik beratin di hal itu. Terus dari Vegeta, gue suka belajar sekali yang namanya pride, harga diri. Vegeta itu begitu bangga dengan karakter dia sebagai seorang Saiya. Dia tidak mau tunduk oleh siapapun dan tidak mau dihina oleh siapapun. Pride itu sangat penting buat kita, terutama cowok. Kalian gak usah ngemis-ngemis. Kalian gak usah kayak menganggap diri kalian gak mau. Kalian harus tetap, walaupun kalian kalah, kalian punya harga diri. Dan harga diri itu harus kalian pegang terus. Sampai waktu dia di hipnotis ya, kalau nggak salah sama Baby D, yang ada Maijinnya itu, dia tetap tidak bisa dikontrol. Kenapa? Pride-nya dia yang overdosis. Di Dragon Ball itu juga kita lihat beberapa hal yang bagus sih. Jadi karakter-karakter di Dragon Ball kebanyakan lawan-lawannya itu endingnya menjadi teman. Lawan pertama Tenshinhan, lawan kedua Piccolo, lawan ketiga itu Vegeta, Frieza. Frieza itu di akhirnya dia tetap kalau kalian yang ikut Super lawan Jiren, Frieza ikut bantu Goku juga. Jadi sebagai orang ataupun terutama atlet, gue bilang bahwa nggak ada lawan tuh bukan musuh. Lawan adalah rival di mana kalian tumbuh bersama, besar bersama, menjadi kuat bersama. Karena tanpa adanya rival, tanpa adanya saingan kalian juga nggak bisa kemana-mana, stuck kalian. Tapi di Dragon Ball juga diajari ada orang-orang yang memang, ya sorry to say, nggak bisa diselamatin. Tao Pipi, Cell, itu Baby D, Dabura, itu memang ya udah jahat aja gitu. Then you have to know mana orang yang jahat, yang nggak usah deket-deket ya kalian, tinggalin aja. Atau orang yang bisa kalian ajak bareng walaupun itu sebenarnya berseberangan dengan kalian, gitu kan. Jadi kalian belajar menilai karakter dan menilai value tiap orang. Di situ gue belajar banget, dan itu gue omongin juga ke anak gue bahwa tidak ada lawan, yang adanya saingan, rival, dan itu adalah teman in the end. Ya banyak sih nilai-nilai lain. Yang paling buat gue berkesan adalah perkataan Vegeta saat Goku melawan Buu terakhir. Dia berkata, Vegeta itu orang yang gak mau kalah sama Goku anytime. Dia gak mau, dia menganggap dirinya lebih hebat, lebih berbakat, dan dia gak mau kalah. Tapi pada saat itu dia berkata, dia mengagumi Goku karena Goku selalu berusaha tidak untuk menang dari orang lain. Dia hanya berusaha untuk tidak kalah. Kenapa? Karena dia tidak berjuang untuk ego dia sendiri, tidak berjuang untuk diri dia sendiri, tetapi untuk orang lain. Dia melindungi orang lain. Mungkin ada beberapa, gue pernah ngomong ke beberapa orang bahwa orang akan menjadi lebih kuat saat dia melindungi, atau di belakang dia ada orang lain yang harus dia jaga, dan dia melakukan ini segalanya adalah untuk orang lain. Itu value yang menurut gue sampai sekarang sebagai orang tua gue pegang, bahwa ya gimana pun juga kita juga semakin kuat karena ada orang-orang di belakang kita. Jangan pernah lupa itu. Dan gue juga pernah bilang ke anak gue, kalau lu lomba, lu inget, lu mewakili apa, siapa orang-orang yang on your process itu kamu kalahkan, itu orang yang mimpinya juga dititipkan ke kamu. Mereka juga pingin ada di posisi kamu, dan kamu jangan seenaknya sendiri kalau kamu ada di posisi itu. Jadi gue paling ilfeel sama orang-orang yang cuman, ya oke lah gue mewakili, it's for me, it's my shit. Kalian itu diberi kepercayaan harus bertanggung jawab, karena mimpi orang lain ada di pundak kalian yang bisa maju ke sana. Jangan pernah merasa bahwa itu adalah hak kalian. Itu adalah pemberian Tuhan yang harus kalian pertanggungjawabkan. Itu yang nilai yang gue dapat dari Dragon Ball. Ya mungkin coba deh, ya kalian yang udah pernah ngikuti, pernah
nonton, baca quote-quote-nya mungkin. Banyak sih quote-nya kalau kalian mau cari di internet, banyak quote-quote tentang Dragon Ball. Cuman kebanyakan ya tentang hard work, tentang pride, tentang friendship, tentang perjuangan ya segala macam lah ya. Ya menurut gua itu, dan thank you buat Akira Toriyama Sensei karena banyak memberi influence, guidance sebagai gua dari gua anak kecil SMA gitulah sampai gua sekarang, gua banyak berpegang pada kata-kata itu juga. Dan ya, I hope this legacy ini akan terus dilanjutkan, dan anak-anak muda yang lain juga akan tetap belajar dari dia. Dan ya dia juga awal dari shonen ya. Jadi shonen, kalau kalian yang ngikutin Bleach, Boruto, Naruto, One Piece, semua dia dibilang ada father of the big three, karena ya shonen diawali oleh dia, turun lagi ke bawah ada Boku no Hero Academia, Jujutsu Kaisen, ada Kimetsu no Yaiba, ada Black Clover, dan seterusnya. Jadi kalian yang ikuti itu, kalian harus tahu bahwa poin-poin utama yang ada di kisah shonen ya adalah itu: kepahlawanan, kerja keras, jiwa satria, itu semua berawal dari serial ini. Oke, itu aja biar nggak bosan. Thank you. Itu aja kali ini, bangga kali ini. Kalian kalau ada pengalaman tertentu dengan Dragon Ball, boleh kalian ikut komen. Thank you sebelumnya, and see you. Bye.